Halo, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Gembira rasanya kita dapat bertemu dalam sapaan gembala pada hari ini. Saya Pendeta Vince Ferdinand Markus, pendeta yang berbasis pelayanan di Jemaat GKI Sutopo, Tangerang. Adapun program sapaan gembala kita pada hari ini bertemakan jangan alergi dengan penderitaan, yang didasarkan atas bacaan Matius pasal 16 ayat 22 sampai 24. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya. Kami bersyukur ya Bapa, setiap kali Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, dan betapa kami menyadari bahwa Engkau menginginkan agar kami dapat menjalani hidup seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan. Karena itu berkatilah perenungan pemberitaan firman hari ini, supaya hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita dalam Matius pasal 16 ayat 22 sampai 24 demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang mungkin nampak janggal kita dengar. Bukan soal Petrus yang adalah murid, menarik dan menegur Yesus yang adalah gurunya. Tetapi keberatan Petrus untuk mengikut Yesus di dalam penderitaannya, yang dia katakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Apa yang dikatakan Petrus ini sebagai respon atau reaksi ketika sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, dan ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tampaknya apa yang disampaikan oleh Yesus bagi Petrus adalah sesuatu yang memberatkan. Banyak para penafsir yang memberikan tafsiran yang berbeda mengenai peristiwa ini. Salah satu dari tafsiran itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus mencerminkan rasa berat Petrus untuk mengalami penderitaan sebagaimana yang Yesus akan alami di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu respon Petrus ini sangat mengejutkan oleh Yesus. Bagaimana mungkin mengikut Yesus tidak mengalami penderitaan? Bagaimana mungkin mengikut Yesus bisa bebas dari sengsara? Bukankah mengikut Yesus satu paket dengan derita dan sengsara? Sebagaimana ia katakan, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus sangat tegas. Dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-23, "Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang ada dalam pikiran Yesus, apa yang ada dalam pikiran Petrus berbeda. Pikiran Yesus mewakili pikiran Allah yang menyelamatkan. Sedangkan pikiran Petrus mewakili pikiran manusia yang hanya mencari kepentingan dan kesenangan pribadi. Pikiran Yesus yang mewakili pikiran Allah membawa hidup ini ke dalam kehidupan yang menyelamatkan, damai, sejahtera, dan kebaikan. Sedangkan pikiran Petrus akan menyeret kehidupan banyak orang ke dalam keadaan yang celaka dan berbahaya. Dan benar, saudara, bukankah
Persoalan dan masalah dalam hidup ini cukup banyak disebabkan oleh cara berpikir yang dimunculkan oleh Petrus. Cara berpikir yang terlokalisir, berorientasi pada kepentingan diri, egoisme, mencari kesenangan diri. Itu cara-cara berpikir yang membawa masalah dan persoalan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, orang dengan cara berpikir seperti itu tampil secara tidak menarik di dalam hidup ini, menjemukan dan memuakkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kepada Petrus dan para murid pada waktu itu, tetapi juga kepada segenap muridnya sampai saat ini, saudara-saudara dan saya, kita semua. Yesus hendak mau mengatakan bahwa bagaimana mungkin kau mengikut aku tetapi tidak mengalami derita dan sengsara. Apa yang dialami oleh Yesus adalah sebuah jalan keselamatan, jalan visi Allah yang menghadirkan kebaikan bagi hidup. Tapi jalan itu menuntut syarat yang utama, tidak mungkin terbebas dari derita dan sengsara. Tidak ada jalan keluar bagi Yesus untuk terbebas dari derita dan sengsara sejauh dia hidup mewakili pikiran Allah yang menyelamatkan. Nah, oleh karena itu Yesus juga memanggil baik Petrus maupun para murid saat itu dan juga kita semua. Jangan mengenakan pikiran manusia yang mewakili kehendak dan visi iblis yang membahayakan, menghancurkan dan merusak kehidupan ini. Oleh karena itu, kita jangan alergi terhadap penderitaan. Kita jangan alergi terhadap sengsara. Sebab hidup bahagia hanya bisa ditempuh lewat kesediaan untuk berkorban. Sebab hidup yang baik hanya bisa dicapai lewat kesediaan untuk merugi demi suatu kebaikan. Bahwa keselamatan hanya bisa diraih lewat kesediaan untuk menderita dan sengsara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita membutuhkan cara berpikir yang mewakili pikiran Allah. Kehidupan kita membutuhkan kehadiran sosok pribadi yang membawa visi penyelamatan. Di manakah itu? Di dunia ini. Di dalam kehidupan masyarakat kita, di dalam kehidupan jemaat, di tengah keluarga, di dalam rumah tangga, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kehidupan itu menuntut keselamatan. Kehidupan itu menuntut kebaikan. Dan syarat keselamatan, kebaikan, damai sejahtera itu adalah kesediaan untuk menderita, untuk sengsara, untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, untuk mengikut jalan Yesus, mengesampingkan segala egoisme, mengesampingkan segala kepentingan diri, membuang jauh niat untuk meraih kesenangan hanya bagi diri sendiri. Itulah sikap hidup yang tidak menyelamatkan. Dalam renungan kita hari ini, kita diajak untuk menyadari hal ini. Hadirlah di tengah dunia dimanapun Tuhan menempatkan kita sebagai pribadi yang mengusung visi penyelamatan Allah. Jangan alergi dengan penderitaan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada solusi untuk terbebas dari derita dan sengsara ketika hidup ini mengusung visi Allah. Ketika hidup ini diarahkan untuk mewujudkan keselamatan, kebaikan, damai sejahtera-Mu. Kami menyadari dan karena itu ampuni kami. Karena kami lebih mewakili pikiran si iblis yang tidak menyelamatkan, tetapi membinasakan, merusak, menghancurkan kehidupan. Lewat cara berpikir, sikap kehidupan yang mengusung egoisme, pementingan diri, dan kesenangan bagi urusan sendiri. Semua hal itu telah menimbulkan banyak kerusakan, kehancuran dalam seluruh lingkup kehidupan kami. Maka hari ini, biarlah firman-Mu menyapa kami, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami tidak alergi terhadap derita, sengsara, untuk berjalan bersama Kristus, mengusung visi penyelamatanmu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus
kami berdoa. Amin. Demikian saudara sapaan gembala hari ini, Tuhan memberkati kita.